Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma sa'altahu sahla wa anta tazul husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, yang saat ini kita akan membahas tentang tafsir surah An-Nisa ayat ke-40 sampai 42 yang berjudul dorongan untuk melakukan perintah agama dan ancaman terhadap kemaksiatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yadlimu, tidak akan menggolimi kepada seorang pun mithqala dzarrah, walaupun sebesar dzarrah atau sebesar atom, zat yang terkecil di dunia ini, tidak sama sekali. Wa in taku hasanah, jika sesuatu yang sebesar dzarrah itu berupa kebaikan, yudha'ifha, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu, dan Allah akan memberikan pahala dari sisinya, akan memberikan dari sisi Allah Ta'ala ajran azimah, yaitu pahala yang besar. Fakaifa idza ji'na min kulli ummah, bagaimanakah keadaan manusia kelak pada hari kiamat jika kami mendatangkan kepada setiap umat bisyahidin, dengan seorang saksi, yaitu Rasul, wa ji'na bika ala haula'i syahidah, dan kami mendatangkan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru, pada hari itu orang-orang kafir dan wa asawur rasul, dan mereka mendustakan kepada Rasul, mereka ini yawaddu, menginginkan, lau tusawwa bihimul ardu, mereka berharap seandainya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Wala yaktumunallaha haditsa, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 ayat mulia yang menjadi peringatan bagi kita semuanya, pengingat kepada kita semuanya tentang sifat adil yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, dan juga mengingatkan kepada kita tentang persaksian nanti pada hari kiamat
tidak luput segala sesuatu yang kita lakukan, dan penyesalan yang dimiliki oleh khususnya orang-orang kafir dan juga orang-orang mukmin yang banyak melakukan maksiat di dunia. Kenapa mereka melakukan pelanggaran di dunia? Al-munasabah bainal ayah, hubungan antara ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya, bahwa tema yang dibahas pada ayat ini adalah dorongan Allah Ta'ala kepada manusia untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang melanggar larangan-larangannya, terutama larangan-larangan yang telah diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya. Tema ayat ini hampir sama dengan ayat 7-8 surah Az-Zalzalah yang sangat kita hafal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi ada kemiripan antara ayat-ayat ini. Jadi pada ayat-ayat sebelumnya sudah kita ikuti, ada 13 rambu-rambu wasiat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada umat manusia. Ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan. Yang berupa perintah harus semaksimal mungkin kita lakukan, dan yang berupa larangan harus semaksimal mungkin kita jauhi. Nah, itulah sebagai konsekuensi atau tuntutan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, memiliki kewaspadaan dan kehati-hatian, takut dengan siksaan Allah. Takwa adalah antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Pengertian takwa itu menjadikan pembatas proteksi antara diri kita dengan azab Allah. Kita takut dengan azab Allah nanti, terutama azab di neraka, maka kita memiliki kewaspadaan di dunia, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan bahwa Dia tidak akan pernah mendolimi makhluknya di akhirat nanti, melainkan Allah akan membalas semua makhluknya dengan sangat adil. Bahkan bagi yang melakukan kebajikan, pahalanya akan dilipat gandakan. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Anbiya ayat 47, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi atau sebiji zarrah. Pasti kami mendatangkannya, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Inilah pentingnya kita memiliki keikhlasan dalam beramal. Tidak luput sekecil apapun amal yang kita lakukan. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, maka akan bisa memperberat timbangan kebaikan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang timbangan amal kebaikannya itu berat, maka berada pada kehidupan yang berbahagia, yaitu di surga. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan bobot amal kebaikannya, maka tempat tinggalnya adalah di neraka hawiyah. Jadi pada saat itulah kita sangat membutuhkan bobot timbangan kebaikan yang berat di sisi Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan banyak beramal. Ada kalimah thayyibah yang ringan untuk kita ucapkan tapi berat timbangan kebaikannya. Kalimatani khafifatani fil lisan habibatani indar rahman
Thaqilatani fil mizan habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, yang berat timbangan kebaikan nanti di akhirat, dan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kita bisa ucapkan kalimat dua ini sebanyak-banyaknya, maka akan bisa memperberat timbangan amal kebaikan ya. Dan pada dasarnya setiap kalimat thayyibah itu berat di sisi Allah. Bahkan at-tasbihatul wahidah, satu kali tasbih itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Kenapa demikian? Karena dunia dan segala isinya ini tidak abadi, hancur nanti satu saat pada hari kiamat. Sementara kalimat thayyibah walaupun satu kali tasbih itu abadi di catatan hamba manusia. Kita semua kalau punya catatan kebaikan walaupun satu kalimat tasbih ini, kata-kata tasbih akan abadi, tidak akan hilang dengan hancurnya dunia. Maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apalagi kalau catatannya penuh dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nabi mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sangat beruntung bagi seorang hamba yang nanti pada catatan amal kebaikannya tertulis kata istighfar yang jumlahnya banyak. Jadi penuh dengan catatan astagfirullah, astagfirullah. Itu orang ini akan mendapatkan keberuntungan dan akan memperberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Nah, itulah ya, kita sangat membutuhkan amal-amal kebaikan di akhirat itu menjadi berat. Ibnu Qudamah pernah mengatakan, ada 3 amal berat yang tidak ditimbang saking beratnya nanti bobotnya pada hari kiamat. Yaitu yang pertama al-afwu, memberikan maaf. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, berbuat baik, pahalanya ditanggung oleh Allah. Begitu banyak tidak terhitung. Yang kedua adalah as-sabr, yaitu sabar. Orang yang melakukan kesabaran pahalanya dijamin oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi pahala orang yang bersabar ini dengan tanpa batasan atau unlimited. Yang ketiga adalah as-saum, yaitu puasa. Puasa ini adalah kata Rasulullah dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milik Allah dan Allah lah yang memberikan ganjaran puasa, tidak terhitung jumlahnya. Nah, inilah amal-amal kebaikan yang sangat baik untuk kita lakukan menjadi persiapan di dunia, karena dunia adalah darul amal. Dunia adalah negeri tempat kita beramal. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat itu adalah negeri pembalasan. Orang-orang kafir hanya menyesal nanti di akhirat, kenapa tidak lakukan amal kebaikan di dunia, tidak masuk Islam, tapi penyesalan mereka tidak akan bermanfaat. Kemudian ayat yang lainnya yang menjadi penafsiran dari ayat-ayat kita ini adalah surah Luqman ayat ke-16. Di antara pesan Luqman kepada putranya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, ya, panggilan yang sangat dekat, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Arti yang lebih tepat seperti itu ya. Innaha intakum mithqala habbatin min khardah. Jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, fatakum fi sakhrah, dan berada dalam batu, au fis samawat, atau berada di langit, au fil ardi, ataupun di bumi manapun, di penjuru bumi manapun, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan memberinya balasan. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti.
baik itu balasan di akhirat yang kita harapkan atau balasan di dunia. Barang siapa yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Man amila hasanah, siapa yang beramal soleh akan kembali kepada dirinya. Kemudian dari beberapa hadis nabawi bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya hadis yang diceritakan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis tentang syafaat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Syafaat artinya pertolongan. Pada saat kita di akhirat sangat membutuhkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan izin ataupun rekomendasi kepada sebagian makhluknya untuk memberikan pertolongan kepada makhluk yang lain. Yang utama adalah syafaat uzma, syafaat yang agung yang diberikan Allah lewat Rasulullah SAW kepada ahlu tauhid, orang-orang yang memiliki tauhid dalam dirinya. Kemudian ada syafaat dari Al-Quranul Karim kepada ashabul Quran, kepada para membaca dan penghafal Al-Quran. Ada syafaat yang diberikan lewat puasa kepada ahlus saum, orang-orang yang suka dan rajin puasa. Ada syafaat yang dilewatkan para malaikat, dan ada syafaat yang dilewatkan kepada kaum muslimin untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara muslim yang lain. Maka pada saat ahlul jannah, penduduk surga masuk ke surga, kemudian wa ahlun nar, penduduk neraka sudah masuk ke neraka, maka masing-masing penduduk surga ini melihat-lihat, adakah orang-orang yang dikenal pada saat di dunia, terutama saudara-saudaranya, orang tuanya, kerabatnya, kawan-kawannya. Ketika tidak ditemukan di surga, maka mereka memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mana si fulan, saudara saya, kawan saya, sahabat saya, ataupun orang tua saya, tidak kami temukan di surga ini. Maka Allah perintahkan, coba lihat, apakah mungkin mereka ada di neraka. Maka Allah memberikan izin kepada orang-orang yang beriman ini untuk memberi syafaat pertolongan kepada orang-orang yang dulu dikenal pada saat masih di neraka, kemudian dipindahkan, ya. Syaratnya harus ahlu tauhid. Orang-orang yang ditolong itu syarat utama dia adalah orang-orang yang memiliki tauhid, memiliki keimanan dan tidak melakukan dosa syirik. Pada hadis ini yaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata kepada para malaikat, irji'u, kembalilah, faman wajadtum fi qalbihi mithqala habbati khardalin min iman, barang siapa di antara kalian yang menemukan keimanan meskipun seberat biji sawi di hati hambaku itu, fa akhrijuhu minan nar, maka keluarkanlah dari neraka. Jadi siapapun yang kalian temukan ada keimanan dalam dirinya, ada ketauhidan, tidak bercampur dengan syirik, maka keluarkanlah orang itu dari neraka. Wa fi lafdhin, pada redaksi yang lainnya, riwayat yang lainnya, adna mithqala dzarratin min iman, walaupun lebih sedikit daripada mithqala dzarratin, dari keimanan, ya. Sepersekian dari iman itu, kalaupun kalian temukan, fa akhrijuh minan nar, maka keluarkanlah orang itu dari neraka. Fayakhrujuna khalqan katsiran, maka keluarlah orang-orang yang dari neraka tersebut dalam jumlah yang banyak. Jadi ada rombongan, sekelompok jumlah yang besar yang dikeluarkan dari neraka. Tsumma yaqulu Abu Sa'id, perawi hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian menghendaki, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin, al-ayah, ya. Ayat yang kita sedang baca tafsirnya ini ditafsirkan atau
dipahami oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dijelaskan oleh hadis yang bercerita tentang masalah syafaat. Jadi Allah Ta'ala tidak mendolimi kepada siapapun. Selama hamba ini punya potensi keimanan dalam dirinya, maka orang ini akan mendapatkan pertolongan pada hari akhirat. Kalaupun dia masuk ke neraka dulu, tidak abadi ya. Dan ada perbedaan jamaah sekalian. Orang-orang yang kafir, ahlul kufur, yang masuk ke neraka, dengan orang-orang yang ahlu tauhid atau orang mukmin yang mampir ke neraka lebih dahulu, itu ada perbedaan perlakuan. Kalau orang-orang kafir yang murni, tidak ada keimanan dalam dirinya, mereka ini la yamutu wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati dalam menghadapi siksaan. Mereka merasakan siksaan yang sangat pedih terus menerus. Tetapi orang-orang yang beriman, memiliki keimanan dalam dirinya, namun dia ada kecondongan tadi ya, dosanya ataupun amal-amal keburukannya lebih berat sehingga masuk ke neraka dulu. Fa ummuhu hawiyah di akhir surah Al-Qari'ah itu ya, masuk neraka dulu. Maka pada saat mereka disiksa di neraka, disebutkan dalam hadis, Allah mematikan mereka itu imatatan, suatu kematian. Jadi pada saat mendapatkan siksaan berat, mereka dimatikan dan menunggu waktu untuk dikeluarkan dari neraka. Pada tergantung syafaat kedatangannya tadi kapan, bisa sebentar, bisa lama. Nah, jadi itulah perbedaannya. Artinya Allah sangat memberikan rahmahnya ataupun kasih sayangnya kepada kaum yang beriman. Antara yang beriman dan kufur ini berbeda kondisinya di neraka. Pada saat mereka memiliki keimanan, modal yang sangat besar, kemudian mereka mendapat syafaat, dipindahkan dari neraka ke surga, mereka ini dimandikan dulu kepada Nahrul Haya atau Nahrul Jannah, yaitu sungai kehidupan atau sungai surga, yang sebelumnya pada saat orang-orang ini gosong, pada saat dibakar di neraka, orang-orang mukmin ini, tapi mereka dimatikan Allah Ta'ala, maksudnya diimatatan ya, dimatikan sehingga tidak merasakan siksa yang berat sebagaimana dirasakan oleh orang-orang kafir. Kemudian mereka dipindahkan ke sungai dan bersih. Apa yang gosong, apa yang menghitam, itu sedikit demi sedikit akan menjadi normal. Dan mereka setelah tuntas normalnya ataupun kulit-kulitnya sudah kembali bagus, maka mereka dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kondisi orang-orang yang ahlu tauhid, memiliki keimanan. Tapi kalau ahlu syirki, apalagi syirik besar yang dia tidak sempat bertaubat, nah ini hati-hati ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik selama dia tidak bertaubat di dunia. Maka harus kita waspadai. Kenapa kita sangat wanti-wanti ya kepada sesama kaum muslimin, dan sangat-sangat berhati-hati menyampaikan nasihat kepada sesama kaum muslimin, itu karena kita cinta kepada sesama kaum muslimin. Bukan berarti karena ekstrim ya, oh dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir, bukan begitu ya. Kita sangat sayang kepada sesama kaum muslimin, sehingga jangan sampai melakukan hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan sekecil apapun. Supaya apa? Supaya imannya tetap kita miliki, bertahan sampai akhir hayat kita. Kalaupun ada dosa-dosa selain syirik ini ada peluang ampunan. Tapi kalau dosa syirik ini kita lakukan selama kita atau seorang manusia, seorang muslim tidak bertaubat, nah itu bahaya. Maka itulah pentingnya ya, sehingga ada kajian akidah, ada kajian nawaqidu syahadatain ya, pembatal dua kalimat syahadat. Yang paling utama adalah syirik, itu supaya kita waspada, betul-betul waspada, tidak menggampang-gampangkan. Terutama syirkul ibadah, syirik dalam bab ibadah ini hati-hati. Nah itulah ya, harus kita jaga iman kita, tauhid kita, jangan sampai ternodai oleh bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, jamaah sekalian, maksud ayat ini adalah Allah tidak akan mengurangi pahala amal yang dilakukan oleh seorang pun, meskipun amalnya itu hanya sedikit.
Allah juga tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, karena tindakan seperti ini termasuk tindakan zalim, dan kezaliman adalah kelemahan. Padahal Allah adalah maha sempurna dan Dia maha suci dari segala bentuk kekurangan. Barang siapa melakukan kesalahan, maka orang tersebut berarti melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri, karena Allah Ta'ala menganugerahkan kekuatan akal dan kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu. Wa ma rabbuka bidzallamil abid, dan Tuhanmu sama sekali tidak pernah mendolimi kepada hamba-hambanya. Ada sebuah hadits qudsi yang ada di Arba'in Nawawi yang diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fi ma yarwihi an rabbihi, sesuai dengan yang diredaksikan, yang diriwayatkan oleh Rabbnya Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam hadits qudsi ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu aku tetapkan haram atas kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Ini potongan dari hadis yang cukup panjang ya. Yang inti di sini adalah kita tidak boleh berbuat zalim. Kezaliman ini adalah para ulama memberikan definisi wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada 3 macam kezaliman. Yang pertama, zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak diampuni. Apa itu? Yang telah kita singgung tadi, syirik. Inna syirka la dzulmun adzim, kata Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar ya. Jadi ini la yughfar, tidak diampuni kalau kita atau seseorang yang musyrik tidak bertaubat sebelum meninggalnya. Yang kedua adalah zulmun la yutraku, kezaliman yang tidak mungkin ditinggalkan. Ini kezaliman antara satu orang kepada orang lain. Tidak mungkin orang bersih, steril dari kesalahan kepada sesama manusia. Ada saja mungkin salah ucap, salah kata, disengaja atau tidak kepada sesama manusia ya, khususnya kepada sesama muslim, itu pasti tidak bisa terlewat. Itu zulmun la yutraku, kezaliman yang tidak mungkin ditinggalkan. Yang ketiga, zulmun maghfurun la yutraku, kezaliman yang terampuni dan tidak mungkin ditinggalkan oleh siapapun. Apa bentuknya? Yaitu kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya sendiri. Nah, itu banyak di antara kita yang mendolimi dirinya, tidak memenuhi hak-hak dirinya, padahal fisiknya ini bukan milik dia pribadi. Fisik ini titipan Allah, harus kita penuhi haknya. Apa haknya? Yaitu hak untuk kita beri asupan menu, makanan, rohani ataupun fisik kita, hak untuk kita beristirahat, hak untuk kita beri ilmu, hak untuk kita beri apapun yang kepada diri kita. Kalau tidak dipenuhi, nah kita telah mendolimi diri sendiri. Itu la yutraku, tidak mungkin ditinggal oleh siapapun. Artinya semua orang punya potensi salah pada dirinya sendiri, tetapi maghfur, orang itu diampuni, karena bisa jadi itu tanpa sengaja ya. Inilah bentuk-bentuk kezaliman yang semuanya harus sebisa mungkin kita tinggalkan. Allah Ta'ala berjanji tidak akan mengurangi pahala amal sedikit pun. Lebih dari itu, Dia juga berjanji akan melipat gandakan pahala kebajikan hingga 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat tanpa batas. Manakala hukuman dosa tidak akan digandakan, dosa hanya diganjar sesuai dengan kadarnya. Kalau kebaikan dilipat gandakan sampai 700 bahkan tidak terhitung, tapi kalau dosa ya hanya 1 saja sesuai dengan kadar dosanya itu. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Allah Ta'ala di surah Al-An'am 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapat balasan 10 kebaikan. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha.
wahum la yudlamun. Dan barang siapa yang melakukan dosa kejahatan, dia hanya dibalas sesuai seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, ya, tidak dizalimi sama sekali. Jamaah sekalian, satu saat ketika saat itu ya Madinah dalam kondisi paceklik, kondisi krisis pangan, maka ada rombongan dagang yang dimiliki oleh Utsman bin Affan baru pulang dari Syam. Nah, saat itu banyak pedagang atau semacam tengkulak, para juragan yang sudah menunggu di perbatasan Madinah, di pintu gerbang masuk Madinah. Mereka menawar dagangan punya Utsman. Ada yang menawar dengan 2 kali lipat keuntungan, ada yang 3 kali lipat keuntungan. Tapi para pedagang ini yang sudah diberikan pesan oleh Utsman, jangan dikasih. Kata Utsman bin Affan kepada para pegawai yang membawa dagangan miliknya itu, menginginkan keuntungan 10 kali lipat. Nah, maka tidak ada seorang pun yang mampu, ya, para tengkulak tidak ada yang mampu membeli dengan 10 kali lipat keuntungan. Tidak ada yang mampu. Akhirnya ya rombongan ini masuk ke kota Madinah, dan dagangan yang sekian banyak itu dibagi-bagikan secara gratis kepada para fuqara wal masakin, orang-orang yang membutuhkan makanan. Maka proteslah para tengkulak itu kepada Utsman. Mereka ramai-ramai mendatangi kepada Utsman bin Affan. Bagaimana panjenengan ini, ya? Kami tadi menawar 2-3 kali lipat, panjenengan tidak mau melepas kepada kami loh. Sekarang dibagikan gratis, kan rugi panjenengan. Kata Utsman, bukan, ya. Saya memberikan secara cuma-cuma ini memenuhi ayat Allah Ta'ala di sini. Allah akan mengganti dengan 10 kali lipat keuntungan kalau saya memberikan gratis kepada orang-orang miskin dalam bentuk infak sedekah. Kalau kalian tidak mau memberikan keuntungan 10 kali lipat, ya saya berikan, saya tawarkan, saya gadekan, dan saya hanya mengharap pahala paling tidak minimal 10 kali lipat dari Allah Ta'ala. Nah, itulah logika bisnisnya Utsman bin Affan yang merupakan bisnis yang disebut tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan merugi, yaitu bisnis dengan Allah Ta'ala. Dia mendapatkan keuntungan minimal 10 kali lipat dan berkali-kali lipat, ya, sehingga harta peninggalan Utsman sampai saat ini tidak ada habisnya. Hotel-hotel yang berdiri di sekitar Masjid Nabawi itu adalah wakaf yang diturunkan atau yang ditinggalkan oleh Utsman bin Affan. Bi'ruh Raumah yang dibeli dari orang kafir Yahudi yang diinfakkan untuk kaum muslimin yang saat itu Madinah dalam kondisi kekeringan, itu juga ada sampai sekarang, abadi sampai sekarang, walaupun karena ada sumber-sumber ya yang lainnya maka tidak begitu digunakan saat ini, tapi sampai sekarang masih ada. Nah, itulah abadinya harta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, menggadaikan atau memberikan pinjaman pada Allah Ta'ala, dan Allah menggantinya dengan berlipat-lipat. Allah melipat gandakan pahala. Sesungguhnya Allah tidak hanya akan melipat gandakan amal kebajikan yang dilakukan oleh hambanya, Dia akan memberikan pahala yang lebih besar, yang tidak sebanding dengan nilai amal kebajikan tersebut. Karena Allah adalah zat yang maha luas karunia-Nya dan sangat banyak pemberiannya. Dan yang dimaksud dengan ajrun azima menurut sebagian tafsir adalah surga. Semoga Allah meridhai kita dan menganugerahkan surga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah Ta'ala mempertemukan, mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kembali kita di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah sistem penilaian amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Sistem penilaian ini sangatlah adil dan menarik, namun sungguh sangat mengherankan. Karena masih ada orang yang kafir dan melakukan maksiat. Keheranan ini diungkapkan Allah dalam firman-Nya yang bermaksud apa yang dapat diperbuat oleh orang-orang kafir Yahudi
dan juga yang lainnya di saat kami mendatangkan nabi-nabi mereka yang akan bersaksi atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Kami juga akan mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas orang-orang yang mendustakan agama. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa dia pernah membaca surah An-Nisa di hadapan Rasulullah SAW, dan ketika dia sampai kepada ayat ini, waji'na bika ala haula'i syahida, maka Rasulullah SAW menangis dan berkata, cukuplah wahai Ibnu Mas'ud. Tidak tahan beliau mendengarkan, mentadaburi ayat yang sudah kita baca tadi ya. Maksud kesaksian di sini adalah pembentangan amal umat manusia di hadapan para nabi mereka. Ayat lain yang hampir senada dengan ayat ini adalah surah di Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan ya, ummatan wasata, umat yang pertengahan, yang moderat, yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Di antara tafsir ayat ini adalah bahwa pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala mendatangkan para Rasul dan umatnya masing-masing. Pertama kali yang didatangkan Rasul yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dipanggil Allah Ta'ala bersama dengan umatnya ada di belakangnya. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, apakah kamu telah menyampaikan dakwah tauhid ini kepada umatmu? Kata Nabi Nuh, sudah ya Allah, saya sudah sampaikan risalah ini kepada mereka. Kemudian dikonfrontasi, ditanya balik kepada umatnya Nabi Nuh, wahai umatnya Nabi Nuh, betulkah Nuh ini sudah menyampaikan risalah ini kepada kalian? Nah, maka saat itu umatnya Nabi Nuh mengatakan, belum ya Allah. Ini ya, mereka ingkar ya, umatnya Nabi Nuh yang banyak yang kafir itu, belum ya Allah, kami dulu belum mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh kepada kami. Kemudian ditanya balik kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, bagaimana ini jawaban dari kaummu yang tidak mengakui dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka? Kata Nabi Nuh, sudah ya Allah. Kemudian Allah bertanya, siapa yang menjadi saksi atas dakwahmu kepada mereka? Kata Nabi Nuh, Muhammad wa ummatuhu. Yang menjadi saksi adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Maka Allah Ta'ala menerima persaksian Nabi Muhammad dan umatnya atas apa yang mereka belum hidup. Nabi Muhammad kan belum hidup pada saat Nabi Nuh disuruh menjadi Rasul ya. Kita juga belum hidup. Tapi ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, termasuk kita di dalamnya, itu bisa menjadi saksi atas dakwah yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasul sebelum kita kepada umatnya. Artinya umatnya yang salah, Rasulnya yang benar. Umatnya yang menolak dakwah, Rasul sudah menyampaikan kebenaran, tapi umat yang menolak maka sudah gugur kewajiban kepada para Rasul ini, sehingga yang disiksa adalah umatnya para Rasul ini. Sedangkan untuk nabinya ini selamat. Dan nabi-nabi terdahulu tidak mampu memberikan pertolongan syafaat kepada para umatnya sebelum syafaat ini diberikan oleh Rasul yang disebut syafaat uzma tadi ya, yang ada pada hari akhirat nanti. Nah, inilah tafsir dari ayat yang kita baca ini. Nah, jemaah sekalian, umat Muhammad adalah umat terakhir, umat yang berpandukan wahyu, dan umat yang perilakunya mulia. Nanti di akhirat akan menjadi saksi umat-umat terdahulu dan akan membuktikan bahwa umat-umat terdahulu telah tersesat dari jalan kebenaran. Rasulullah SAW yang mempunyai akhlak mulia dan konsisten dalam menjalankan agama akan menjadi saksi bagi orang-orang yang meninggalkan ajaran-ajarannya, dan persaksiannya diterima ya. Seperti di pengadilan, kalau ada orang melaporkan dan terlapor didatangkan, yang melapor mendakwahkan, yang terlapor membuat sebuah pembelaan,
kemudian yang terlapor ditanya siapa saksimu, nah, maka dia punya saksi yang meringankan, maka orang ini bisa terbebas. Nah, seperti itulah pengadilan yang sangat adil di akhirat nanti. Pada hari itu orang-orang kafir dan juga orang-orang yang membangkang kepada Rasul berharap dikebumikan di bawah tanah, masuk ke tanah, ya dikuburkan. Mereka juga berangan-angan untuk tidak dibangkitkan dari kubur dan mereka ingin berada di dalam tanah terus. Hal ini senada dengan firman Allah Ta'ala di akhir surah An-Naba, ya laitani kuntu turabah. Alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Kalau menjadi tanah tidak akan ada hisab lagi. Tapi kalau masih menjadi manusia ada hisabnya. Bahkan bukannya manusia, binatang pun juga ada hisabnya. Nanti pada saat di akhirat, binatang yang dulu tidak punya tanduk menjadi punya tanduk dan diminta untuk melakukan pembalasan kisos kepada binatang yang punya tanduk saat di dunia, yang telah disakiti sesama mereka, ya. Kalau sudah saling mengkisos antar binatang, mereka menjadi hancur seperti debu, ya. Tidak ada lagi perhitungan, tidak ada yang masuk surga atau neraka, ya, karena binatang bukan mukallaf. Nah, ini juga sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala di surat Yasin, surat yang sangat populer yang sering dibaca oleh kaum muslimin, ayat 65, yang mana surat inilah yang perlu untuk kita tadabburi bersama. Dan konon saat itu, ya, menurut cerita pernah ditulis oleh Taufik Ismail, memberikan inspirasi kepada Krisya saat itu, akhirnya menjadi lagu yang sangat fenomenal dan menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan bicara kepada kami tangan-tangan mereka, wa tasyhadu arjuluhum, bersaksilah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Mereka semua tidak dapat menyembunyikan rahasia-rahasia mereka di hadapan Allah, karena anggota badan mereka pun menjadi saksi atas semua perbuatan yang dilakukan. Mulut mungkin bisa berbohong ataupun perkataan tidak sesuai, tetapi fakta yang dilakukan oleh anggota tubuh tidak akan mungkin berbohong. Dengan demikian orang-orang kafir tersebut ingin dikubur di bawah tanah dan mereka tidak dapat menutup-nutupi diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada beberapa fikih kehidupan atau hukum-hukum dari ayat-ayat ini. Yang pertama, Allah mempunyai sifat yang sempurna dan suci dari sifat kekurangan dan kelemahan. Allah tidak akan mendolimi hambanya dengan mengurangi pahala amal meskipun hanya seberat dzarrah, melainkan Allah akan memberikan pahala secara adil. Maksudnya adalah Allah tidak akan pernah berbuat zalim, sebagaimana yang ditegaskan di surat Yunus 44, innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Kemudian Imam Muslim menceritakan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi orang yang beriman yang melakukan kebajikan. Dia akan mengganjarnya di dunia dan juga di akhirat. Adapun orang kafir yang melakukan amal kebajikan bukan karena Allah, maka mereka akan menikmatinya di dunia saja. Namun ketika di akhirat mereka tidak akan mendapatkan pahala kebajikan itu. Mungkin ada sebagian orang kafir yang tidak beriman, tapi begitu dermawan, sangat care kepada sesama, maka mereka akan mendapatkan imbalan di dunia saja. Tetapi di akhirat mereka tidak mendapat pahala sama sekali, karena syarat untuk mengunduh pahala di akhirat adalah syarat iman. Yang kedua, melipat gandakan pahala kebajikan dan memberi pahala yang agung, yaitu surga. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengganjar orang mukmin yang melakukan satu kebajikan dengan 2000 pahala kebajikan. Kemudian Rasul membaca ayat yang artinya sungguh Allah tidak akan mendolimi seorang walaupun sebiji dzarrah, dan seterusnya yang sudah kita baca ini. Ubaidah menceritakan bahwa Abu Hurairah berkata, jika Allah mengatakan pahala yang agung, siapakah yang dapat mengukurnya? Sebagaimana telah kita ketahui, ayat ini merupakan salah satu ayat yang lebih utama daripada terbitnya matahari, daripada dunia dan segala isinya. Kemudian poin yang ketiga, perilaku orang-orang kafir di akhirat sangat mengherankan, dan kondisi ini dipaparkan oleh Allah dengan sangat menakjubkan. Firman Allah ini mengandung maksud dorongan
agar manusia melakukan perintah-perintahnya, dan ancaman bagi orang yang lalai tidak melakukan kebajikan. Yang keempat, setelah orang-orang kafir dihadapkan dengan amal-amalnya yang mungkar, muncul keinginan di hati mereka untuk kembali ke tanah dan ingin menutupi perilaku yang sebenarnya di hadapan Allah. Namun kebohongan mereka sangat ketara, dan apa yang mereka lakukan semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka tidak sanggup menutup-nutupinya. Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai ayat ini, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbuna ma kunna musyrikin." Ya. Kemudian mereka tidak punya jawaban atas kebohongan mereka kecuali terpaksa mengatakan, demi Allah Tuhan kami bukanlah orang-orang yang musyrik. Ya. Ini hanya perlakuan atau ucapan kebohongan mereka. Ibnu Abbas berkata, setelah orang kafir itu mengetahui bahwa yang masuk surga hanya orang-orang Islam, mereka pun berkata, demi Allah Tuhan kami tiadalah kami mempersekutukan Allah. Namun Allah kemudian mengunci mulut mereka, dan berbicara akhirnya adalah tangan dan kaki mereka, sehingga mereka tidak dapat menutup-nutupi diri mereka sebenarnya. Yang ada hanya penyesalan kenapa mereka tidak menerima dakwah Islam saat di dunia, maka mereka di akhirat dimasukkan orang-orang kafir ini ke neraka disebabkan karena kekafiran. Demikianlah tafsir ayat 40-42 dari surah An-Nisa. Semoga bisa kita fahami dan kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya istiqomah dalam kebaikan sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.